Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan terus bersemangat dimanapun Anda berada. Senang sekali saudara, saya Peter Chandra kembali bisa menjumpai Anda di program Kacamata. Saudara, dalam hidup kita tentu punya banyak rencana yang ingin kita jalankan dalam kehidupan kita. Dan kita punya harapan tentunya agar rencana yang kita punya tadi bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Tapi ya namanya hidup ya saudara, ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada juga hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ada hal-hal yang bisa kita ubah, tapi ada juga hal-hal yang udah gak bisa kita apa-apain lagi. Lantas yang menjadi pertanyaannya kemudian adalah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita harusnya bersikap? Bagaimana ketika kita berada di situasi yang berada di luar kendali kita punya hati yang mau rela menerima sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Mari saudara, kita akan belajar sama-sama dari pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Randy Chandra Dinata hanya di program Kacamata. Kau Tuhan yang bertahta, surga bumi pun sujud menyembah. Termegah dan perkasa, kerajaanmu kekal selamanya. Ajaiblah kuasamu, tak ada yang mustahil bagimu. Puji Dia, puji Dia, alam semesta. Ajaiblah kuasamu, tak ada yang mustahil bagimu. Puji Dia, puji Dia yang bertahta, puji Dia, selamanya. Puji Dia, puji Dia yang bertahta, puji Dia, puji Dia selamanya. Biar semua yang bernafas serukan bersorak bagi Raja, serukan kemenangan, serukan kemenangan, serukan kemenangan. Puji Dia, Nah, pada kesempatan kali ini saudara, saya akan membawakan sebuah tema yang saya beri judul Serenity Prayer.
Serenity prayer atau bahasa Indonesianya adalah doa perteduhan, saudara. Apa yang dimaksud dengan doa perteduhan? Doa perteduhan adalah sebuah doa yang dikonstruksi, yang dipopulerkan oleh seorang teolog Amerika di abad ke-20 bernama Reinhold Niebuhr. Dan penggalan doa dari Serenity prayer ini kira-kira bunyinya seperti ini, saudara. Shalom Sobat You Channel dimanapun saudara berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Randy Chandra Dinata boleh kembali membagikan kebenaran firman Tuhan di program Kacamata. Nah, pada kesempatan kali ini saudara saya akan membawakan sebuah tema yang saya beri judul Serenity Prayer. Serenity Prayer atau bahasa Indonesianya adalah doa perteduhan, saudara. Apa yang dimaksud dengan doa perteduhan? Doa perteduhan adalah sebuah doa yang dikonstruksi, yang dipopulerkan oleh seorang teolog Amerika di abad ke-20 bernama Reinhold Niebuhr. Dan penggalan doa dari Serenity prayer ini kira-kira bunyinya seperti ini, saudara. Tuhan, berikanlah aku ketenangan untuk aku bisa menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Berikan aku keberanian untuk aku bisa mengubah hal-hal yang bisa aku ubah, dan berikan aku hikmat untuk dapat membedakan keduanya. Saya ulang sekali lagi, saudara. Tuhan, berikan aku ketenangan untuk aku bisa menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Berikan aku keberanian untuk aku bisa mengubah hal-hal yang bisa aku ubah, dan juga berikan aku hikmat untuk dapat membedakan keduanya. Nah, saudara, saya percaya doa perteduhan ini adalah sebuah doa yang hari-hari ini, khususnya di masa pandemi, di mana tingkat stressful yang begitu tinggi, tekanan ya bisa menyerang siapapun, maka doa ini menjadi doa yang patut untuk kita renungkan, kita maknai bersama. Bukan cuma kita lafalkan, kita ucapkan, namun juga kita hidupi, saudara. Ya, karena di tengah tekanan yang sebegitu rupa, maka penting bagi kita untuk menjaga ketenangan hati, kedamaian dari jiwa kita, saudara. Kita perlu untuk memiliki hikmat, membedakan hal-hal yang tidak bisa kita ubah, dan kita harus belajar menerimanya dengan hati yang rela, dengan hati yang lapang. Dan juga hal-hal apa yang perlu untuk kita usahakan, untuk kita bisa menghasilkan sebuah perubahan yang lebih baik, saudara. Ya. Nah, ini yang seringkali terjadi, adanya tumpang tindih di sini, saudara. Di mana hal-hal yang harusnya kita perhatikan untuk menjadi bagian kita bisa untuk mengubah keadaan, justru kita malah memilih untuk bersikap pasif. Kita pasrah dengan keadaan. Dan sebaliknya, ketika bicara tentang hal-hal yang tidak bisa kita ubah, justru kita malah overthinking, saudara. Kita malah pikirin itu seharian, semalaman, sampai akhirnya kita stres. Kita depresi, saudara. Kenapa? Karena terjadi tumpang tindih dan kita tidak memiliki hikmat untuk dapat membedakan keduanya. Nah, maka dari itu saudara, kita mulai untuk belajar mengidentifikasi dan mulai untuk membedakan, mensortir hal-hal apa yang merupakan bagian kita di mana kita bisa mengubah keadaan, dan juga hal-hal mana yang memang di luar kendali kita dan kita nggak punya power, kita nggak punya kuasa untuk mengubah hal-hal tersebut. Nah, yang pertama saudara, tentunya dengan hal-hal yang bisa kita ubah. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri. Bagaimana kita mengeksplor diri kita lebih lagi. Setiap karunia, talenta yang Tuhan percayakan, janganlah kita kubur di dalam tanah, saudara. Melainkan kita coba untuk kembangkan itu secara maksimal. Sehingga ketika ada momentum, kita bisa memanfaatkan momentum itu dengan sebaik-baiknya. Lalu juga bagaimana kita merespon terhadap sekeliling kita. Bagaimana sikap, attitude, perilaku kita terhadap hal-hal yang terjadi, tantangan yang terjadi di luar
diri kita. Nah, disitulah kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana kita bersikap untuk kita bisa mengubah hal-hal yang bisa kita ubah, saudara. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 di situ berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, saudara. Artinya kita harus lakukan yang terbaik dengan segenap hati sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Itulah hal-hal yang bisa kita ubah, saudara. Nah, selanjutnya bagaimana dengan hal-hal yang tidak bisa kita ubah? Apakah kita akan membiarkan hal-hal tersebut terus kita pikirkan, membuat kita menjadi overthinking, mengalami ketakutan yang secara berlebihan? Tentunya tidak, saudara. Hal-hal yang tidak bisa kita ubah, salah satunya mungkin adalah bagaimana orang menilai tentang diri kita. Kita telah melakukan yang terbaik yang kita bisa. Kita telah bersikap, berperilaku yang sebaik yang kita bisa. Tapi pada akhirnya pasti masih ada orang yang tidak suka terhadap kita, saudara. Kita diciptakan bukan untuk menyenangkan semua orang, saudara. Haters gonna hate. Orang yang membenci itu pasti ada. Dan itu di luar kendali kita. So santai aja, saudara. Ya, kita nggak berkewajiban kok untuk menyenangkan semua orang. Berikutnya juga yang di luar kendali kita tentunya adalah hasil akhir dari apa yang telah kita usahakan, dari setiap proses yang kita jalani dengan sebaik mungkin, maka hasil akhirnya itu adalah sepenuhnya kehendak Tuhan, saudara. Kita harus belajar untuk mempercayakan Tuhan di dalam kebijaksanaannya terhadap hasil akhir dari apa yang kita lakukan. Ya, maka dari itu 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, saya percaya, saudara, kalau kita memiliki hikmat untuk bisa membedakan kedua hal ini, maka saya percaya setiap overthinking yang mungkin bisa timbul di dalam pikiran kita itu bisa kita minimalisir. Dan juga keputusan-keputusan yang didorong oleh rasa takut, rasa panik, itu bisa pelan-pelan juga kita minimalisir, saudara. Ya, hidup kita akan menjadi lebih baik lagi di dalam anugerah Tuhan. Amin. Do your best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik, sisanya saudara serahkan kepada Tuhan. Hasil akhir itu adalah kehendak Tuhan. Percayalah, Dia tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kali ini. Setiap kebenaran yang telah kami dengar boleh kami terima, kami renungkan, dan kami mau hidupi di dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan. Berikan kami hikmat ya Tuhan untuk kami bisa membedakan antara hal-hal yang bisa kami ubah. Berikan kami keberanian untuk kami melakukannya. Dan juga berikan kami ketenangan, berikan kami perteduhan, berikan kami hati yang penuh dengan kerelaan dan ucapan syukur untuk bisa menerima hal-hal yang tidak bisa kami ubah, itu di luar kendali kami. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, sebagai Bapa kami yang baik, yang tidak pernah merancangkan yang jahat bagi anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pastor Randy yang sudah membagikan pesan firman Tuhan kepada kami semua di program Kacamata hari ini. Mari saudara, mulai hari ini kita mau belajar untuk fokus sama sesuatu yang bisa kita lakukan, sama sesuatu yang bisa kita kendalikan, dan fokus sama sesuatu yang bisa kita ubah dalam kehidupan kita. Tapi di satu sisi kita juga mau punya hati yang rela untuk menerima sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, tapi kita mau tetap percaya sama semua rencana Tuhan yang baik yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Bagi Anda saudara yang ingin berbagi cerita tentang persoalan hidup dan ingin didoakan oleh tim doa dari kami, YouChannel TV, Anda bisa hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Saya akhiri saudara perjumpaan kita di program Kacamata hari ini, tapi saya tidak bosan untuk mengingatkan saudara, protokol kesehatan jangan sampai kendor. Saya Peter Chandra pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Lord, in you I believe. You healed and restore all the broken-hearted. Love set me free. Death is defeated. Your promises are always true. I put my hope in your breakthrough. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Father God, you are good. Forever you're good. Oh, from darkness to light, you overcame. All sickness is healed in Jesus' name. With every breath, I'll sing your praise. Yes, I am blessed for all my days. You turn things around. I
are good. Yes, you are good to us. You'll turn things around. I know that you will Turn things around. For my eyes cannot see. Lord, in you I believe.